Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Rahman, peserta Latsar CPNS BPS Demde Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dari angkatan 25 kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 2. Hari ini kita akan membahas tentang etika publik. Jadi ini adalah mind mapping yang saya buat. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah dari perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam etika publik, kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga adalah aktualisasi etika ASN. Yang pertama kita bahas dalam kode etik dan perilaku pejabat adalah dimensi etika publik. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama adalah dimensi modalitas, yang kedua adalah dimensi kualitas pelayanan publik, dan yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya yang kedua adalah kode etik ASN. Terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN menurut Undang-Undang ASN Pasal 5. Selanjutnya adalah nilai dasar etika ASN. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 4, terdapat 15 nilai-nilai dasar etika ASN. Selanjutnya adalah tuntunan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarah tentang bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Selanjutnya adalah perilaku pejabat publik. Perlu perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni yang pertama adalah berubah dari penguasa menjadi pelayan, kedua merubah wewenang menjadi peranan, yang ketiga menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama adalah tentang pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, diharapkan bahwa para pejabat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Selanjutnya adalah legitimasi kebijakan atau penggunaan kekuasaan. Hendaknya kebijakan yang dibuat dan cara melaksanakan pelayanan publik yang dilakukan harus dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya. Selanjutnya konflik kepentingan. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan terabaikan. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan publik terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah sumber-sumber kode etik bagi ASN. Bagi Indonesia, ada bermacam-macam sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan seperti berikut. Selanjutnya adalah implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik yang tersedia. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktualisasi etika ASN. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya publik, seperti penggunaan mobil dinas yang bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada konflik kepentingan, di mana kita harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya membocorkan informasi. Kita sebagai ASN dilarang untuk membocorkan informasi, apalagi informasi itu yang bersifat rahasia. Kemudian sebagai ASN juga kita dilarang untuk melanggar hukum ataupun perbuatan tercela lainnya. Maka daripada itu,
Setiap ASN dalam berkegiatan dan beraktivitas harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Sekian Dan penjelasan mengenai etika publik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.